Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tematik subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Perhatikan ya penjelasan dari Ustazah. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat membuat pertanyaan pada wawancara. Kedua, siswa dapat menghitung nilai bilangan pecahan. Dan ketiga, siswa dapat mengetahui gerakan menarik dan mendorong. Baik, anak-anakku, kemarin kita sudah belajar pembelajaran 6 karena kita terpotong oleh waktu. Jadi di sini Ustazah akan menjelaskan di halaman 92. Ayo berlatih. Kita bisa diskusikan ini bersama ya. Oke, ini ada di halaman 92. Perhatikan, mengapa membersihkan rumah bersama anggota keluarga dapat membuat pekerjaan terasa lebih ringan? Mengapa? Karena dikerjakan bersama. Kalian bisa tulis ya, karena dikerjakan bersama. Karena dikerjakan bersama, jika dikerjakan bersama maka pekerjaan akan cepat selesai atau lebih ringan. Nah, untuk yang nomor 2, perhatikan, kerjakan soal berikut menggunakan garis bilangan. Deli mengukur tanaman kacang panjang. Panjang kacang yang pertama adalah 130 cm. Kalian lingkari. Sedangkan yang kedua 40 cm. Berapa panjang kedua kacang panjang tersebut? Nah, di sini Ustazah sudah membuat garis bilangan dari 0 sampai 200. Ya, tapi Ustazah langkahnya itu adalah 10. Berarti dari 0, 10, 20, 30, 40 enggak 0, 1, 2, 3, 4 enggak, karena akan banyak sekali. Jadi Ustazah lengkap 10 langkah. Jadi 0, 10, 20, 30, 40, 50 sampai 200. Nah, sekarang di sini pertanyaannya adalah 30. Berarti dari 0 ke 30. Oke. Setelah itu panjang yang kedua adalah 40. Oke, berarti sebanyak 4 ya. Sebanyak 40. Berarti kita di sini karena ini 10 berarti 10, 20, 30, 40. Berarti ada di angka 70. Jadi hasilnya adalah 30 ditambah 40 sama dengan 70. Nah, yang kedua, ayah memotong kayu untuk menyangga tanaman tomat menjadi 2 bagian. Panjang potong kayu yang pertama adalah 160 cm, sedangkan yang kedua adalah 50 cm. Berapa panjang potong kayu mula-mula? Oke, yang pertama adalah 60. Di sini 60. Oke, dari 0 ke 60. Lalu ditambah 50. Oke, berarti kita hitung 10, 20, 30, 40, 50. Nah, berhentinya di angka 110. Dari 60 kita tarik melengkungin ke sini. Jadi 60 ditambah 50 sama dengan 110. Oke, paham ya? Lanjut lagi. Nomor 4, Nina mengukur panjang 2 jenis daun. Daun pertama panjangnya 13 cm. Daun kedua panjangnya 3 cm lebih pendek dari daun pertama. Nah, berapa jumlah panjang kedua daun tersebut? Perhatikan. Daun panjang yang pertama adalah 13 cm. Daun kedua panjangnya 3 cm lebih pendek dari daun jenis pertama. Kalau lebih pendek berarti dikurangi 13 dikurangi 3. Karena dia lebih pendek dari angka 13 ya. Lebih pendek. Jadi 13 dikurang 3 sama dengan 10 cm.
Nah, untuk yang nomor 4, bacalah teks berikut lalu buatlah 3 pertanyaan sesuai teks. Nah, di sini lihat ya. Apel Malang dapat dipanen setelah berumur 4 hingga 5 bulan atau sekitar 114 hari setelah bunga mekar. Nah, hal ini bergantung pada varietas dan juga iklim. Ciri buah yang telah masak yaitu ukurannya maksimal, aromanya tercium, dan warnanya cerah segar. Adapun cara permanenan apel Malang dapat dilakukan dengan tangan langsung. Waktu pemanenan apel Malang yaitu setelah 6 bulan sekali. Perhatikan, jadi pertanyaannya adalah gini. Kapan apel Malang dapat dipanen? Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, ingat untuk membuat wawancara harus ada pertanyaan kapan, apa, bagaimana, ya. Lalu gini, apa ciri-ciri tanaman yang siap, tanaman apel yang siap dipanen? Oke, untuk yang nomor 3-nya, kalian coba isi ya, kira-kira apa pertanyaannya sesuai dengan teks. Oke, kita lanjut ya. Oke, coba kalian perhatikan di subtema 4 mengenai menyayangi hewan. Nah, ada banyak hewan di sekitar kita. Ada hewan yang hidup di alam bebas dan ada juga hewan yang dipelihara oleh manusia. Coba perhatikan dari gambar tersebut, hewan yang dipelihara yang mana ya? Ya, ada kelinci, lalu ada bebek, ada sapi ya. Lalu ada hewan yang di alam bebas seperti apa? Ada burung hantu, lalu ada monyet. Nah, itu semua adalah hewan-hewan yang dapat dipelihara dan ada yang tidak. Oke, kita lanjut ya. Kalian bisa buka di halaman 94. Oke, perhatikan. Di sini ada kucing, merupakan salah satu hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kucing termasuk hewan dipelihara. Nina memelihara seekor kucing. Nina sangat menyayangi kucing peliharaannya. Nah, di sini ada cerita Miu, kucing kesayangan Nina. Ya, perhatikan ya. Nina memelihara seekor kucing di rumahnya. Kucing peliharaan Nina adalah jenis kucing Anggora. Kucing Anggora memiliki rambut yang cukup tebal. Kucing tersebut diberi nama Miu. Miu berwarna putih dengan corak orange. Nina sangat menyayangi Miu. Nina merawat kucing kesayangannya dengan baik. Nina memberi Miu makan setiap pagi dan sore hari. Selain itu, Nina juga memberikan vitamin hewan kepada Miu secara teratur. Nah, selain makanan, Nina juga selalu memperhatikan kesehatan Miu. Nina mengajak Miu ke dokter hewan setiap 1 bulan sekali. Miu juga divaksin agar tidak mudah terserang penyakit. Badan dan rambut Miu juga selalu bersih agar Miu selalu bersih dan sehat. Dibersihkan agar Miu selalu bersih dan sehat. Nah, setelah kalian baca di halaman 94, kita tadi udah selesai bacakan, kita bisa menjawab pertanyaan. Oke, di sini ada, lihat di halaman 94 ya. Hewan jenis apa yang dipelihara Nina di rumahnya? Yaitu kucing. Bagaimana ciri hewan yang dipelihara oleh Nina? Cirinya adalah berbulu tebal. Lalu apa? Warnanya putih dan orange. Nah, bagaimana sikap Nina terhadap hewan peliharaannya? Bagaimana sikapnya? Itu sangat menyayangi kucingnya. Kapan Nina memberi makan pada hewan peliharaan? Yaitu pagi dan
sore hari. Kemana Nina mengajak hewan peliharaannya setiap bulan? Kemana? Yaitu ke klinik hewan ya, ke dokter hewan. Lalu apa yang diberi kepada hewan peliharaan Nina agar tidak mudah terserang penyakit? Yaitu diberi vaksinisasi. Oke, kalau sudah kita lanjut ke halaman 95 ya. Nah, di halaman 95 ini kucing Nina berwarna orange dan putih. Nah, Nina sangat menyukai corak tersebut. Nina pun membuat gambar kucingnya pada selembar kertas. Nah, Nina kemudian mewarnai gambar kucingnya dengan menempelkan potongan kertas yang berbeda warna. Warna potongan kertas disesuaikan dengan warna kucingnya. Nina dan Adi ingin membuatkan hanya ada satu lembar kertas karton. Coba perhatikan di sini ada membuat karya mozaik hewan, yaitu dengan potongan kertas ya. Dengan potongan kertas. Nah, di sini kita bisa menggambar sketsanya dulu. Lalu yang kedua ini gunakan atau robek-robek kertas origami menjadi potongan yang lebih kecil ya, gunakan warna yang kamu inginkan. Nah, ketiga berilah lem atau lem di atas sketsa agar hewan mirip dengan kesukaanmu ya. Keempat, tempelkan potong kertas origami di atas sketsa. Dan di kelima, karyanya sudah jadi. Nah, seperti yang ada di gambar ya, di halaman 96. Nah, seperti ini langkah-langkahnya. Dan di sini mereka pun membuat kertas karton menjadi dua sama besar, setengah untuk Nina, setengah lainnya untuk Adi. Nah, sebuah benda yang dibagi dengan setiap bagian masing-masing sama besar dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada pecahan 1/2. Kenapa bisa disebut dengan 1/2? Karena ada satu kertas karton yang dibagi menjadi dua. Dibaginya ini sama. Ya, jadi sebuah benda dibagi menjadi dua bagian sama besar, setiap bagian dinyatakan dengan pecahan 1/2. Pecahan 1/2 dibaca 1/2 atau setengah. Nah, di sini juga dengan pizza. Nah, pecahannya adalah 1/3. Satu pizza dipecah menjadi 3 bagian. Dibacanya adalah 1/3. Ditulisnya 1, lalu ada garis di tengah dan 3. Nah, pecahan 1/4. Nah, ini ada donat 1 dipecah menjadi 4 bagian. Dibacanya adalah 1/4. Nah, kalau yang atas, yang A dan B ya, A dan B itu disebut pembilang. A itu disebut pembilang dan B-nya itu adalah penyebut. Ya. A-nya pembilang, B-nya penyebut. Oke. Di sini ada contoh lagi. 2/3 dibaca 2/3. Angka 2 merupakan pembilang dan angka 3 merupakan penyebut. Nah, lambang pecahan dengan pembilang 2 dan penyebut 4 adalah 2/4. Dibaca 2/4. Nah, pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan bagian gambar yang diarsir seperti contoh nih. Nah, daerah yang diarsir itu ada 2 bagian ya yang berwarna kuning. Dari 6 bagian yang sama. Kalau 6 yang sama itu semuanya nih. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 potong yang sama. Jadi nilai pecahannya adalah 2/6. Dibacanya 2/6. Daerah yang berwarna putih adalah angka 4, adalah 4 bagian dari 6 bagian yang sama. Jadi nilai pecahannya adalah 4/6. Dibaca ya 4/6 ya. Oke, di sini kalau yang ditanyakan yang diarsir berarti kalian bisa tulis 2/6. Kalau misalkan yang diarsir 4 berarti 4/6. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini ada ayo berlatih. Coba perhatikan. Kita diskusikan bersama ya. Setiap akhir pekan, Dedi bersama ayahnya selalu membersihkan akuarium di rumahnya.
Mereka membersihkan akuarium tersebut agar ikan peliharaannya dapat hidup dengan nyaman. Nah, selain itu, Dedi membersihkan akuarium agar ikan peliharaannya tidak mudah terserang penyakit. Menjaga kebersihan tempat tinggal hewan peliharaan merupakan salah satu cara Dedi merawat hewan peliharaannya. Nah, tuliskan kembali kegiatan yang dilakukan oleh Dedi dalam paragraf tersebut beserta tujuan dengan bahasamu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat yang dilakukan Dedi, oke, setiap akhir pekan Dedi membersihkan akuarium ya dengan tujuan. Nah, jadi setiap akhir pekan Dedi membersihkan akuarium dengan tujuan agar hewan peliharaannya tidak terserang penyakit. Nah, untuk yang nomor 2, tuliskan nilai pecahan 1 bagian sesuai gambar di bawah ini. Oke, yang A itu ada pizza keju. Itu pizzanya cuma ada 1, berarti kalian bisa tulis 1 per. Nah, pernya lihat ada berapa potong? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bisa ditulis di sini ya. Yang A-nya itu adalah 1 per 6. 6-nya ini adalah 6 potong. Nah, yang B ini ada 1 pizza, berarti bisa ditulis 1. Nah, itu ada berapa potong? Bisa kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, bisa ditulis 1 per 7. Lalu yang C ini donatnya ada 1 Ustazah. Nah, ini harusnya dipecah menjadi 3 ya, di buku ada. Kita pecah sendiri aja. Oke, dipecah menjadi 3, berarti donatnya 1 per 3. Nah, lalu ada stroberi yang dibelah 2, berarti stroberinya cuma ada 1, dibelah menjadi 2, 1 per 2. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang nomor 3 ini, gambarlah garis putus-putus sehingga setiap potongan benda besarnya sesuai dengan pecahan yang dituliskan. Nah, yang A 1 per 2. Kalau 1 per 2 berarti bisa kita potong ya. Nanti kita bisa potong seperti ini. Set. Nah, ini harusnya sama nih, sebentar ya. Harus sesuai. Kita potong seperti ini. Nah, jadi 1 per 2 karena ada 2 potong. Lalu ini 1 per 4, jadi kita potong. Set. Nah, jadi 1 per 4. Lalu yang C 1 per 3. Oke, kita potong seperti ini. Oke, 1 per 3. Harus sesuai, sebentar ya. Harus sesuai, berarti seperti ini. Nah, lalu ini ada 1 per 6. 1 per 6 ini banyak ya. Dicoretnya, kalian bisa mencoretnya sendiri seperti ini. Itu nggak kelihatan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalian bisa lihat yang A ya. Yang nomor 2 yang A. Caranya karena ini terlalu kecil. Jadi potongannya itu harus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kedua ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 2 ya. Kalian bisa buka di halaman 100. Oke, di sini Papa Antoni memelihara kelinci. Kelinci peliharaan Paman Toni memiliki 2 anak kelinci. Paman Toni kemudian memberikan 1 anak kelinci kepada Toni untuk dipelihara. Toni merasa gembira memperoleh anak kelinci yang lucu. Toni belum pernah memelihara hewan di rumahnya. Oleh sebab itu, Toni ingin bertanya kepada temannya Deli. Di rumahnya, Deli memiliki beberapa ekor kelinci peliharaan. Toni pun menuliskan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan cara merawat hewan peliharaan. Coba bantulah Toni membuat pertanyaan. Buatlah
minimal 5 pertanyaan untuk diajukan kepada Deli. Nah, saat membuat pertanyaan, kamu perlu menggunakan kata tanya. Ada 6 kata tanya yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, setiap kata tanya memiliki fungsi yang berbeda. Kata-kata tanya dalam bahasa Indonesia yaitu ada apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Oke, sudah ya. Nah, di sini di halaman 100 kita bisa tuliskan pertanyaan pada tempat berikut. Oke, di halaman 100 saya akan contohkan membuat kalimat tanya kepada Deli seputar tentang kelinci. Nomor 1 kalian bisa tulis ya. Bagaimana cara merawat kelinci dengan baik? Nomor 1, bagaimana cara merawat kelinci dengan baik? Nomor 2, apa makanan kelinci? Ketiga, kapan waktu memberikan makan kelinci? Oke. Nah, untuk nomor 4 dan 5-nya kalian bisa isi ya. Oke, kita lanjut ke halaman 101. Oke, di halaman 101 ini kalian bisa lihat Tony memelihara kelinci pemberian paman dengan baik. Tony dibantu ayah dan ibu dalam merawat kelincinya. Ibu membantu Tony menyiapkan makanan kelinci. Ibu membeli sayuran dan wortel di pasar. Ibu kemudian menyiapkan makanan kelinci di dalam wadah. Setelah makanan siap, Tony yang bertugas memberi makan kelinci. Tony memberi makan kelincinya pada pagi dan sore hari. Nah, kandang kelinci juga dibersihkan dengan teratur. Ayah yang membantu Tony membersihkan kandang kelinci. Mereka membersihkan kandang kelinci seminggu sekali. Ayah juga membantu Tony membawa kelincinya ke dokter jika sakit. Karena dirawat dengan baik, kelinci Tony pun tambah sehat dan lincah. Nah, apa kamu memiliki hewan peliharaan? Bagaimana pembagian tugas dalam keluargamu? Nah, ini kalau kamu punya hewan peliharaan, kamu bisa membagi tugasnya kepada ibu dan juga ayah. Nah, ketika kita mempunyai hewan peliharaan, itu harus dirawat dengan sungguh-sungguh ya, dengan benar ya. Oke, kita lanjut ke halaman 102. Oke, di halaman 102 ini, kandang kelinci Tony diletakkan di samping rumah. Nah, kandang tersebut akan dibersihkan. Tony membantu ayah mendorong kandang tersebut ke halaman untuk dicuci. Nah, Tony dan ayah melakukan gerakan mendorong. Gerakan mendorong dapat melatih kekuatan otot lengan kita. Oke, perhatikan nih contohnya. Yang A, menarik. Yang B, mendorong. Harus bisa membedakan ya, mana menarik dan mendorong. Kalian bisa melakukan gerakan ini ya. Nah, sebelum melakukan gerakan ini, sebaiknya kamu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Oke, kalian bisa lihat di halaman 103. Nah, di halaman 103 saya akan memberikan latihan soal kepada kalian. Ayo berlatih 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, kalau sudah selesai, kalian bisa foto dan kirimkan ke WA Ustazah Lina ya. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.